Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan tutorial untuk materi yang kedua, yaitu kita akan membahas hubungan rekursi, fungsi Bessel bentuk lain, nanti kita bahas fungsi Bessel Sparis, dan ortogonalitasnya. Nah, ini kita sudah memiliki 5 bentuk atau persamaan yang merupakan hubungan rekursi. Hubungan rekursi itu untuk mencari satu fungsi Bessel dari fungsi Bessel yang lain. Ini yang pertama, kemudian ini yang kedua, dan seterusnya sampai yang kelima. Perhatikan di sini, ini tidak berlaku hanya untuk J besar P begini, tapi juga nanti untuk fungsi Bessel yang lain yang besar-besar. Jadi misalkan NP juga bisa, atau YP atau KP, dan seterusnya. Nah, gunanya untuk apa? Ini hubungan rekursi ini salah satunya adalah untuk menemukan hubungan antar fungsi Bessel. Jadi misalkan seperti ini. Kemarin kita turunkan dengan dua cara, dengan makna somasi dan suku-suku dari somasi itu. Nah, sekarang dengan cara yang sederhana kita akan bisa menemukan hubungan antar fungsi Bessel itu. Contohnya, kita mengambil hubungan rekursi yang nomor 3 ini. Nah, hubungan rekursi nomor 3 ini kalau kita ganti P-nya sama dengan 1, maka kita dapatkan di sini P1 berarti sini P-1 itu menjadi 0. Jadi J0X ditambah JP plus 1, P-nya 1 berarti menjadi J2X itu sama dengan 2 kali 1 berarti 2 per X J1X, atau J2X ini digeser jadi seperti ini. Nah, ini lebih sederhana, jauh lebih sederhana dibandingkan dengan kemarin ketika kita menyelesaikan dengan menggunakan makna somasi, baik secara suku per suku maupun dengan secara somasi global. Oke, ini fungsi hubungan rekursi. Nah, sekarang bagaimana cara menurunkan hubungan rekursi ini? Nah, di bahan kuliah sudah ada salah satu contoh untuk menemukannya. Nah, di sini kita tambahkan satu contoh lagi bagaimana menemukan hubungan rekursi yang nomor 5 ini. Caranya kita gunakan hubungan rekursi nomor 1 dan hubungan rekursi nomor 2. Nah, ini perhatikan turunan dari X pangkat P kali JPX ini sama dengan UV gitu ya. Nah, yang ini kita turunkan, ini berarti U kali V, turunannya adalah U aksen V tambah UV aksen. Ini U-nya yang ini. Nah, ini kita misalkan U. Nah, dan yang ini kita misalkan V. Jadi U aksen V, U aksennya berarti ini P ke sini menjadi P kali X pangkat min 1 kali V JPX ditambah UV aksen berarti XP, turunannya JP itu J aksen PX. Nah, ini sisi kirinya dan sisi kanannya tetap seperti ini. Nah, sekarang kita lihat ini masing-masing mengandung X pangkat P. Ini X pangkat P kita ganti, ini jadi X pangkat min 1 atau turun seperti ini. Dan kita dapatkan ini J P aksen sama dengan min P per X JPX tambah JP min 1. Ini adalah suku yang di sini. Ini dari hubungan rekursi pertama. Nah, dengan cara yang sama, hubungan rekursi yang kedua ini didiferensialkan seperti tadi dengan menggunakan UV, kita dapatkan seperti ini. Oke, nah kalau disederhanakan kita dapatkan ini bahwa JP aksen X itu sama dengan P plus per X JPX dikurangi JP plus 1 ini. Nah, ini adalah yang ada di sebelah ini, sebelah sini. Oke, sehingga dapat disimpulkan kita punya hubungan rekursi ini. JP aksen X bisa dicari dengan dua cara. Yang pertama yang ini, dan yang kedua yang di belakang ini. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana overview dari soal bonus yang pertama, bonus dari UA10 yang pertama. Bagaimana menemukan hubungan rekursi ini? Nah, tinggal menggunakan hubungan rekursi yang cocok di antara 5 ini. Kemudian setelah menemukan yang cocok, masukkan atau temukan berapa nilai P yang dimaksud ini. Misalkan seperti ini A, pakai hubungan rekursi nomor berapa? Yang A ini. Tolong diperhatikan. Yang A berarti pakai hubungan rekursi yang nomor 3. Betul sekali, pakai nomor 3. Demikian juga yang
seterusnya. Oke, jelas? Nah, sekarang kita lihat fungsi Bessel bentuk lain. Di sini kita mengambil fungsi Bessel-Speris. Ini bentuk pertama, fungsi Bessel-Speris. Jadi hubungan antara fungsi Bessel-Speris simbolnya J kecil dengan fungsi Bessel bentuk pertama. Ini kalau di sini Jnx itu sama dengan akar pi per 2x J 2n plus 1 per 2. Nah, ini dicari dari x pangkat n kali min 1 per x d per dx pangkat n dari sin x per x. Nah, kita belajar bagaimana menemukan suku yang ini. Kalau J0 berarti n nya diganti 0, x pangkat 0 itu 1. Ini min 1 per x d per dx 0, berarti turunan ke 0 tidak diturunkan, kita dapatkan sin x per x seperti ini. Kalau untuk J kecil 1x berarti n nya diganti 1. Nah, ini tinggal tuliskan dari sini n nya diganti 1 berarti x pangkat 1 min 1 per x d per dx, itu artinya turunan pertama. Kalau nanti pangkat 2 berarti turunan kedua dikalikan dengan min 1 per x, ini 2 kali gitu ya operasionalnya. Nah, ini dioperasikan, nanti gunakan konsep turunan dari U per V. Apa turunan U per V? Iya, betul, U aksen V dikurangi UV aksen per V kuadrat. Nah, ini dikuadratkan dan dapatlah ini untuk J1x, J kecil ya, fungsi Bessel-Speris. Nah, bagaimana kalau J2? Nah, kalau J2 ya nanti ini n-nya diganti 2. Nah, salah satu cara yang lain yaitu dengan menggunakan hubungan rekursi. Perhatikan hubungan rekursi untuk fungsi Bessel-Speris berubah dari sini. Jadi kalau yang ini untuk fungsi Bessel pertama Jp min 1 kali x ditambah Jp plus 1x sama dengan 2 per x Jpx, dengan menggunakan hubungan fungsi Bessel-Speris dan fungsi Bessel pertama, hubungan rekursinya berubah menjadi seperti ini. Tinggal masukkan kalau mencari J2, nah J2 yang ini ya, yang dicari yang ini. Nah, ini J2 kita berarti pakai cara yang ini. Nah, ini kalau J2 berarti tinggal diganti n-nya dengan 1. Oke, jadi J2x sama dengannya sisi kanan ini dikurangi dengan sisi kiri ini. Kalau n-nya kan 1 ini jadi J0, J0 di sini. Nah, J0-nya tadi sudah kita turunkan, dapat ini, dan J1-nya dapat yang ini. Disubstitusikan, kita mendapatkan inilah nilai dari J2x-nya. Oke, mudah-mudahan jelas. Nah, sekarang kita coba lihat overview soal kedua. Tadi sudah kita bahas di tutorial pertama. Soal yang seperti ini nanti akan menghasilkan fungsi Bessel-Speris. Jawaban saudara fungsi Bessel-Speris. Kemudian bagaimana cara menemukan fungsi Bessel-Speris? Bisa pakai cara ini atau dengan hubungan rekursi. Oke ya, ini clue untuk menyelesaikan soal UH10 yang nomor 2. Nah, sekarang yang terakhir ini kita bahas mengenai ortogonalitas fungsi Bessel. Bentuk umumnya seperti ini. Integral dari 0 sampai alfa RJP A per R AR per alfa kali JP BR per alfa DR. Perhatikan di sini yang membedakan adalah yang ini. Ada A, dan sini ada B. Kalau nanti A-nya tidak sama dengan B, integral ini akan bernilai 0. Tetapi ketika A-nya sama dengan B, nilai integralnya bisa 3 macam ini. Bisa yang depan, bisa tengah, atau bisa yang belakang. Aplikasinya apa? Ini contohnya menentukan koefisien dari deret ini. Nah, ini sering nanti ditemukan, kita di kuliah ke-13 nanti akan menemukan bentuk ini. Caranya gimana? Kalikan masing-masing suku dengan bentuk ini. Kemudian diintegralkan. Oke, integral 0 sampai A ini. Nah, bentuk ini adalah gunakan ortogonalitas ini. Sehingga kita bisa menemukan nilai Cm ini. Oke, mudah-mudahan jelas. Silakan berlatih di soal-soal 10.3, 10.4, dan 10.5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.